Dan untuk membahas lebih lanjut mengenai efektivitas masker scuba dan buff, kita sudah terhubung dengan dokter spesialis paru dan konsultan infeksi paru Rumah Sakit Persahabatan Dr. Diah Handayani. Selamat petang Dr. Diah, apa kabar? Selamat petang, alhamdulillah baik. Ya, dokter, di masa pandemi ini penggunaan masker menjadi salah satu faktor penting untuk mencegah penularan virus COVID-19. Nah, dari tingkat efektivitasnya nih, masker buff dan scuba ini dianggap yang paling rendah. Mengapa demikian, dok? Ya, pertama syarat masker yang baik adalah dia memiliki kemampuan filtrasi. Jadi dari orang yang di depan kita, kemudian juga dia harus memiliki kemampuan melindungi orang lain dari kita sendiri. Ya, sehingga memang masker itu harusnya 3 lapis. Masker yang ideal harusnya 3 lapis dan durinya semakin kecil. Pada masker scuba kita tahu sebenarnya dia sangat rapat menempel ke permukaan. Pertama tadi kan sudah dijelaskan ya bahwa masker scuba itu menyebabkan porinya tidak kecil. Kemudian dia hanya 1 lapis. Ada hal lain kalau saya melihatnya ya, masker scuba juga terlalu rapat menempel ke muka kita sehingga justru sebenarnya kemampuan untuk kita bernafas juga agak terganggu sebenarnya seperti itu. Jadi di samping dia tidak efektif juga dari sisi pernafasan sendiri juga tidak terlalu memberikan sebenarnya kenyamanan. Apalagi buff kadang dia tebal, tapi bukan berarti harus selalu tebal itu efektif karena yang menentukan adalah pori-pori dari bahan yang kita buat untuk masker. Ya, lalu Dokter Diah, ini dari penelitian di Duke University katanya masker buff ini bahkan bisa menghasilkan lebih banyak droplet begitu. Ini bisa dijelaskan tidak, Dok? Secara saintifik bagaimana bisa menghasilkan droplet lebih banyak? Karena kita tahu bahkan masker buff dan juga scuba ini masih banyak dipakai oleh masyarakat. Ya, tadi ya seperti saya sampaikan, masker yang baik harusnya di 3 lapis. Nah, lapis yang paling dalam itu adalah fungsinya memproteksi droplet yang dikeluarkan oleh pemakai. Nah, karena dia tidak memiliki lapisan-lapisan, maka fungsi itu tidak ada, gitu. Nah, inilah mengapa yang paling baik ya, yang masih selain N95, makanya masker bedah pun kita disarankan yang ada tulis 3 lapis atau triple. Jadi dengan itu droplet yang dikeluarkan oleh orang yang sakit tidak bisa banyak-banyak yang keluar. Makanya di awal sebelum pandemi ini masker biasanya dianjurkan pada orang sakit, bukan pada orang sehat. Kita tahu ya waktu sebelum pandemi masker diwajibkan digunakan oleh penderita TB, penderita influenza, karena dia memang lagi sakit seperti itu. Tetapi karena di kondisi pandemi ini kadang orang tidak ketahuan dia sakit, ya orang tanpa gejala, maka kita menganggap kita sakit, maka disitulah benar-benar fungsi maskernya harus masker yang tidak hanya baik untuk melindungi dari orang sakit, dari droplet dari orang lain, tapi juga kita harus waspada kita menjadi penular. Makanya kita dianjurkan menggunakan masker yang memiliki lapisan paling dalamnya adalah untuk mencegah droplet yang kita hasilkan kita keluarkan meskipun kita sudah menggunakan masker. Oke, lalu Dokter Diah, karena masker scuba dan buff ini hanya 1 lapis begitu, apakah membantu jika kita mengenakannya 2 lapis begitu, jadi di double, masker scubanya 2 atau masker buffnya 2 gitu untuk mencegah droplet tersebar? Kita jangan menganggap lalu kita double aja gitu ya, maka menjadi baik. Yang perlu diperhatikan dalam orang membuat sebuah masker, misalnya masker bedah, sebenarnya lapisan-lapisannya itu juga harusnya ada syaratnya. Bahannya seperti apa? Makanya sebenarnya masker kain pun kita yang kain yang baik, nggak semua kain gitu. Tapi harus dilihat pori-pori kainnya itu. Di beberapa jurnal itu sudah ada disampaikan bahwa salah satu masker yang baik adalah kalau dia memang berbahan katun yang lebih rapat gitu ya pori-porinya. Itu pun kalau kita lihat dibandingkan masker bedah, maka masker kain pun masih dibilang proteksinya juga belum terlalu baik gitu. Jadi
tetapi masih sedikit lebih baik daripada masker scuba seperti itu ataupun masker yang hanya selapis. Karena misalnya gini, kalau kita membuat lapisan, tetapi porinya masih sama-sama besarnya, maka fungsi itu tetap tidak terjadi gitu. Fungsi proteksi, terutama memproteksi orang dari droplet yang kita hasilkan itu tetap tidak bisa kita dapatkan dengan menggunakan masker scuba berlapis-lapis. Oke, baik. Terima kasih Dr. Dia Handayani, spesialis paru Rumah Sakit Persahabatan sudah bergabung bersama kami di CNN Indonesia Connected hari ini.